Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gue bakalan lanjut bahas mengenai light novel dan Maci volume ke-11. Jadi video ini bakalan jadi part kedua dari video gue sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum dengerin video gue sebelumnya bisa mulai dari part 1 kemudian ke part 2 ini. Oke, dan ini juga bakalan jadi spoiler untuk kalian yang belum nonton anime dan Maci season kedua. Oke, kita mulai saja untuk pembahasan dari novel ini. Video ini bakalan dimulai dari bab 3, malam sebelum pertempuran. Di puncak menara Babel, Dewi Freya sedang mengawasi jalan di bawahnya. Otar, pengikutnya, menanyakan tindakan yang akan dilakukan oleh Dewi Freya mengenai para Senos. Ternyata, 2 hari sebelumnya, Dewa Hermes memberitahukan semua informasi yang dia ketahui mengenai Senos ke Dewi Freya. Namun, Dewi Freya tidak begitu tertarik dengan para Senos. Sesuatu yang hanya diperhatikan Dewi Freya hanyalah Bel. Selama dia bisa bermain dengan Bel, dia lebih tepatnya tidak memperdulikan musnah atau tidaknya para Senos. Saat ditanya Otar mengenai tindakan yang akan dilakukan Dewi Freya hanya bilang bahwa Bel akan bangkit sendiri. Kendati begitu, Dewi Freya akan melakukan suatu tindakan. Dia akan memerintahkan sesuatu ke anggota familinya dan kemudian menyuruh Otar untuk mengumpulkan semuanya. Di tengah malam, Bel dan Lily pergi ke kota sesuai instruksi dari surat yang dikirim oleh Fels. Bel dan Lily menyadari bahwa mereka saat ini sedang diawasi di tengah gelapnya malam. Namun, mereka tetap mencoba tenang dan bersikap biasa saja. Sesuai instruksi dari Fels, Bel menuju ke toko sihir bawah tanah. Di sana, dia akan sulit untuk diawasi, dan juga toko itu mengetahui sesuatu. Sesampainya di toko, Bel mengucapkan kalimat yang disebutkan Fels dalam surat, dan akhirnya penjaga toko menuntunnya ke ruang penuh peralatan sihir. Bel dan Lily mengambil peralatan yang mereka butuhkan. Di sisi lain, Mikoto mengantarkan Dewi Hestia ke lorong rahasia menuju ke tempat Auronus. Hanya Hestia yang menemui Auronus. Dan di sana, Hestia meminta semua informasi mengenai kejadian ini, termasuk Kronosos. Auronus kemudian memberikan buku catatan Daedalus kepada Hestia. Kemudian sesampainya di rumah, Dewi Hestia, Mikoto, Bel, Lily, dan Welf akhirnya menggunakan kristal yang didapatkan oleh Bel dan Lily di toko sebelumnya. Mereka menghubungi para Senos menggunakan kristal ini. Tampilan wajah dapat diperlihatkan dalam kristal. Para Senos bernostalgia dengan pertemuan itu. Dalam pembicaraan menggunakan kristal, mereka membicarakan mengenai strategi yang akan dilakukan untuk mengembalikan Senos ke dungeon lagi. Dengan mempelajari buku catatan Daedalus, mereka kemudian dapat mengetahui bahwa di Daedalus Street terdapat 6 pintu gerbang, dan pengetahuan ini dapat digunakan untuk mengecoh para Loki Familia. Di sini, Bel akan berperan sebagai penarik perhatian untuk Loki Familia, dan dia harus menarik sebanyak mungkin anggotanya supaya menjauh dari para Senos. Setelah rencana disepakati, kemudian mereka pun bersiap untuk hari esok. Dan esoknya, di guild masih ramai akibat dari kekacauan munculnya monster di permukaan. Guild menjadi sangat sibuk, terlebih dengan laporan para petualang yang melihat monster. Dalam kejadian ini, Misha, gadis berambut merah muda, memprotes yang lain karena menyalahkan Bel Keranel pada permasalahan ini. Padahal penjahat sebenarnya adalah Ikelus Familia yang menangkap para monster itu. Misha kemudian mulai menyadari dia terlalu membela Bel. Mungkin karena dia sangat dekat dengan temannya yang merupakan pemandu dari Bel, yaitu Aina, gadis elf berkacamata. Di tengah keributan ini, Aina menjadi aneh. Dia terus memikirkan tentang Bel dan alasan kenapa Bel masih belum menemuinya sampai saat ini.
Akhirnya, Anna memutuskan untuk menemui Belle dan meninggalkan tumpukan kertas di mejanya. Malam hari, sesuai rencana, Belle keluar rumah menggunakan peralatan lengkap beserta jubah hitamnya. Dia akan menuju ke Daedalus Street, namun dia bertemu dengan Dewa Hermes yang menyapanya. Saat Belle sudah pergi, nampaknya Anna baru sampai di kediaman Hestia. Saat itu, dia bertemu dengan Dewa Hermes yang memberitahunya bahwa Belle sudah pergi ke Daedalus Street dan memberikan gelang batu ungu ke Aina. Dewa Hermes nampaknya ingin Aina memberikan gelang itu ke Belle. Dalam perjalanan, Belle merasakan bahwa dia benar-benar sedang diawasi. Belle terus berkeliaran guna terus memancing perhatian dari petualang. Dan dia juga menyadari bahwa saat ini Ais sedang mengawasinya dari atap. Belle pun menjadi lebih tegang dan bingung akan keputusan lari dari Ais atau tetap berkeliaran. Dalam ketegangan, tiba-tiba Naza, manusia hewan anggota Miek Familia, menepuk punggung Belle. Dia mengatakan bahwa Miek dan Takemazuki Familia akan membantu. Hal ini pun membuat Belle agak lega. Kemudian setelah Belle berpisah dengan Naza, dia malah bertemu dengan Aisyah dan Yu. Mereka berdua mengatakan bahwa akan membantu Belle. Tetapi di sini mereka berdua masih sempat-sempatnya bertengkar memperebutkan Belle. Ais yang melihat ini melaporkan ke familianya, meskipun dia agak cemburu dengan perlakuan dari Aisyah dan Liu ke Belle. Di saat keributan Aisyah dan Liu, Aina kemudian datang dan menghampiri mereka dan menanyakan ke Belle kenapa dia ke sini setelah semua kejadian ini. Kedatangan Aina menambah masalah ke Belle karena dia menjadi pusat kecemburuan karena dikelilingi wanita yang menempel ke dirinya. Terlebih ketika siku Belle tidak sengaja menyentuh dada Aina. Mata para petualang langsung tertuju ke Belle, begitupun dengan Ais. Sementara itu, Dewi Hestia dan Haruhime sedang berada di daerah antara Daedalus Street dan Pleasure Quarter. Mereka kemudian menggunakan alat sihir untuk melihat letak anggota yang sudah ditandai dengan alat tersebut. Mereka kemudian memberikan instruksi kepada anggota lainnya sesuai rencana. Sementara itu, Welf dan Mikoto sudah berhasil bertemu dengan para Xenos. Akhirnya, rencana bisa dimulai. Dido kemudian keluar dari selokan dan manjat puncak bangunan. Kemudian dia meraung keras hingga bisa terdengar di pinggir kota. Para petualang menjadi siaga mendengar suara tersebut. Penduduk menjadi ketakutan, dewa-dewi kegirangan karena mendapatkan hiburan. Bagi para petualang, suara barusan hanyalah sebuah raungan. Namun bagi monster, itu adalah sebuah sinyal untuk menyampaikan informasi. Dan kemudian di dalam kekacauan dalam raungan Lido, monster hewan hitam legam berjalan keluar dan akhirnya rencana pun dimulai. Bab 3 pun berakhir. Bab 4. Pertempuran kecil di dalam Daedalus Street. Rencana dimulai dengan aksi Lily yang berubah menjadi monster kelinci menggunakan skill Cinderella-nya. Dia menampakkan diri dan memancing para petualang untuk mengejarnya. Kemudian, saat dia hampir tertangkap, dia akan bersembunyi dan berubah wujudnya ke normal lagi. Hal ini dia lakukan berulang kali untuk mengecoh para petualang. Di sisi lain, raungan Lido membuat para petualang panik dan hal ini pun dimanfaatkan oleh Belle untuk melarikan diri dari Aina dan petualang lainnya. Aina tidak marah akan hal itu. Dia malah mencemaskan Belle, terlebih lagi dia lupa memberikan gelang yang diberikan oleh Dewa Hermes kepadanya. Belle terus berlari untuk mengalihkan perhatian para petualang. Dia juga tahu bahwa Ais masih mengikutinya. Saat ada kesempatan, dia berbelok ke daerah yang sepi dan kemudian memakai alat sihirnya, yaitu jubah hitamnya. Dia membalik jubah itu dan memberikan bau-bauan untuk menghilangkan baunya. Alhasil, Belle menjadi tidak terlalu terlihat dan baunya menjadi samar. Setelah memakai item itu, Belle kemudian lanjut berlari. Beberapa petualang yang menyadarinya pun mulai mengejarnya. Nampaknya beberapa petualang yang mengejar Belle sekarang mengalami halusinasi
jadi dia tidak bisa mengejar Belle. Halusinasi ini disebabkan oleh Naza yang menggunakan item sihir di sisi lain. Petualang yang masih bisa menebak posisi Belle saat ini hanyalah Ice. Namun, saat dia mau mengejar Belle, dia dihadang oleh sosok petualang bertopeng yang menantangnya beradu pedang. Belle segera kembali ke tempat Dewi Hestia dan Haruhime. Namun, Hestia tetap menyuruh Belle untuk terus memancing Loki Familia meskipun sulit. Jadi, Belle pun tidak jadi menuju ke Dewi Hestia. Di tempat lain, di dalam anggota suatu pasukan Loki Familia berada, Lily menyamar menjadi Finn menggunakan skill Cinderella-nya. Dia memerintahkan pemimpin kelompok di sana, yaitu Raul, untuk berpindah dan memberikan bantuan di wilayah Tenggara dikarenakan Black Minotaur mulai muncul. Saat menerima perintah Lily yang sedang menyamar menjadi Finn, Raul awalnya curiga dengan kedatangan Finn, terlebih dia tidak membawa tombaknya. Namun karena penyamaran Lily hampir sempurna, dia tetap melaksanakan perintahnya. Lily menggunakan pengalamannya ketika dia dilamar oleh Finn beberapa waktu lalu dan dia berhasil menganalisa informasi maupun sikapnya yang ternyata hal ini sangat berguna untuk saat ini. Tidak hanya bisa mengecoh Raul untuk memindahkan kelompoknya ke Tenggara, Lily juga mendapatkan informasi pintu gerbang Kronosos yang dijaga oleh Loki Familia. Lily segera pergi dari kelompok Loki Familia, kemudian mematikan skillnya. Lalu dia pun melaporkan hasilnya ke Dewi Hestia bahwa pintu barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara Kronosos mendapatkan penjagaan dari Loki Familia. Mendapatkan laporan ini, Dewi Hestia kemudian melihat buku catatan Daedalus lagi dan kemudian memberitahu Vels bahwa pintu sebelah barat tidak mendapatkan penjagaan. Sementara itu, Welf dan Mikoto sekarang sedang bersama Vels dan Xenos menuju ke arah pintu barat. Lido dengan kecepatannya menyergap para petualang yang tersisa di jalan. Keterampilan para Xenos dalam menyergap sangatlah bagus, dikarenakan mereka bertahan hidup dengan melakukan hal itu. Perjalanan berasa lebih mudah karena sebagian besar petualang sudah dialihkan oleh Belle dan Lily. Terlebih Dewi Hestia yang membimbing jalan menuju ke lorong rahasia Daedalus sangat berguna. Setelah menemukan lorong rahasia, mereka masuk dengan hati-hati. Namun, lorong tersebut tidak langsung menuju ke pintu masuk, melainkan ke wilayah tengah Daedalus Street yang saat ini merupakan camp dari Loki Familia. Pilihan hanya tinggal menerjang Loki Familia dan menuju pintu barat Kronosos. Akhirnya, persiapan para Xenos untuk menuju pintu barat selesai. Para Xenos yang muncul dari kegelapan segera melesat maju. Para petualang yang mengintai dari atap segera membunyikan lonceng peringatan. Welf dan Mikoto yang sudah menyamar menggunakan jubah berhasil menghentikan beberapa petualang yang akan membunyikan lonceng tersebut. Namun petualang lain yang melihat Xenos berhasil membunyikan lonceng. Dan di sisi lain di pusat komando, Finn yang berada di ketinggian menyadari bahwa kelompok Raul telah berpindah ke arah tenggara. Finn menanyakan alasan kenapa Raul berpindah dari posnya melalui pesan. Namun, Raul menjawab bahwa itu perintah dari Finn sendiri. Finn pun terdiam dan kemudian mengingat kejadian game perang antara Hestia Familia dengan Apollo Familia. Dia akhirnya sadar bahwa ini perbuatan Lily. Dia terlalu fokus pada Belle dan sekarang malah tertipu oleh Lily. Kemudian Finn memerintahkan kelompok Raul untuk segera kembali ke posnya. Namun tiba-tiba suara lonceng peringatan berbunyi dari wilayah barat. Terdapat laporan para Xenos yang muncul akhirnya diberikan. Finn mulai kehilangan ketenangannya dan dia mulai mempertanyakan apakah musuh memiliki buku catatan Daedalus dan mengetahui pintu lain. Saat berpikir, Dewa Loki kemudian muncul dan mengatakan untuk jangan percaya pada siapapun. Memikirkan perkataan dewinya, Finn kemudian memerintahkan bawa Raul ke hadapanku sekarang. Dan chapter 4 pun berakhir dan kita kemudian masuk ke bab interlude.
Di luar jalan Daedalus di sisi barat laut, Maria, Rie, dan Vina memohon kepada Oka dan Chigusa untuk pergi mencari Rox yang telah kembali dari gereja untuk mengambil seekor kucing yang selama ini diam-diam dia rawat. Awalnya mereka enggan untuk membawa anak-anak, tetapi ketika mengetahui bahwa mereka adalah yatim piatu, mereka menerima permintaan itu. Di sisi laut Jalan Daedalus, Cassandra sibuk membawa 2 kotak kayu melewati daerah itu, namun menjatuhkannya ketika Daphne memanggil dari belakang, memperlihatkan Almirax dan Hellhound. Daphne menjadi terkejut karena hal ini dan kemudian Cassandra menjelaskan bahwa dia memimpikan sesuatu dan dia mengikuti mimpinya dan akhirnya kejadian ini pun terjadi. Namun, Daphne masih mencoba untuk membunuh mereka. Tapi Asterius kemudian datang dan berusaha membunuh Daphne dan Cassandra. Namun untungnya Aris dan Hellhound meyakinkan Asterius untuk meninggalkan mereka sendirian dan pergi. Di sisi lain, ketika Lily berjalan menuju jalan Daedalus, dia menemukan pemandangan mengerikan di daerah timur. Saat sekelompok besar petualang runtuh di daerah yang benar-benar berwarna merah dengan darah mereka. Dia merasa lega setiap kali dia bisa memastikan bahwa seorang petualang masih hidup semua dan saat dia mencari jejak Xenos yang mungkin masih ada di sana. Chapter interlude pun berakhir. Jadi demikian untuk video part 2 kali ini dan video ini akan berlanjut ke dalam part 3 untuk pembahasan like novel dan maci dan like video ini jika kalian suka, subscribe jika kalian ingin terus mengetahui kelanjutan tentang update video ini. Sekian dari gua dan thank you.